Halo minasang, gimana? Masih semangat belajar bahasa Jepang? Nah, pada video kali ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas, nah kalau mau belajar kanji kayak gitu ya, huruf kanji. Nah itu untuk biar kita cepat hafal itu seperti apa sih prosesnya gitu ya. Terus kalau seandainya mau belajar itu mulai dari mana sih? Ya, apa yang harus kita siapkan? Nah, video ini akan menjawab semua itu. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung bahas cara belajar kanji. Ya, ini udah ada basic kanji book ya. Oke, zoom dikit. Nah, ini bukunya kopian ya. Ini ada volume 2. Nah, kalau seandainya mau yang dasar itu volume 1 ya. Ini bukunya udah agak lama ini waktu saya kuliah ini. Penerbitnya siapa gitu ya, mungkin di sini ada ya. Nah, ini basic kanji book ya, ada 500 kanji ya. Ini nah itu ada 500 kanji. Nah ini ternyata di printnya ini asli Jepang ya. Ini di bukunya kopian karena tidak sangat sulit mencari buku kanji yang buku yang bakal dipakai pedoman yang standar Jepang itu sangat sulit. Jadi terpaksa itu waktu kuliah itu ya di copy kayak gitu ya. Oke, tanpa mengurangi semangat, kita langsung aja ya. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama itu adalah buku ya. Buku pedoman untuk belajar huruf kanji. Nah, buku yang bagus tuh seperti apa gitu ya. Nah, mungkin tergantung sasarannya. Nah, ini kalau seandainya kita mau tes JLPT ya, buku yang standarnya JLPT yang arahannya gitu ya. Nah, kalau yang buku ini bukunya udah mengarah ke sana juga gitu ya. Untuk nokeng ini udah bagus gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ada uraiannya ya. Uraian bukunya ada bahwa yang dipelajari ini nanti ya huruf kanji tentang mungkin keseharian kayak itu, hobi kayak gitu ya. Ini udah ada paparannya. Nah, kemudian ada suara ayam lagi nih masuk. Nah, kemudian itu yang bagus tuh kayak gini ini ya. Nah, jadi ada huruf kanjinya ya. Ada dibaca artinya apa ya? Ini itu arti ya. Artinya apa ini dalam bahasa Inggris ya. Kemudian kanji itu kan ada dua cara bacanya, Kungyomi sama Ongyomi gitu ya, cara baca Cina dan Jepang ada ya. Nah, kemudian ini apa cara bacanya kayak gitu. Nah, ini apa cara bacanya apa gitu ya. Utsu ya, kanji ini itu cuma dibaca ini aja, ru-nya ini kan akhirannya gitu ya. Nah, ini ei gitu ya, ei gitu ya. Ini memang ditulisnya pakai katakana, tapi sebenarnya ini kalau seandainya dibaca bisa tulisnya pakai hiragana kayak gitu. Cuma ini untuk medain ongyominya. Kalau ongyomi itu nanti bakal ditulis pakai katakana kayak gitu. Nah, kalau yang ini pakai hiragana kayak gitu. Nah, setelah ini semua itu ada urutan penulisan. Nah, yang terpenting itu ada urutan penulisannya. Yang mana yang dibuat terlebih dahulu kayak gitu. Nah, ini udah 1, terus 2. Nah, ini udah ada 2 itu langsung gini, berarti dari 1 ini langsung nikung ke bawah gitu ya. Nah, bisa jelas juga untuk akhirnya. Itu kan untuk akhirnya itu dia tumpul apa enggak, itu kelihatan, itu yang bagus gitu loh. Saya bawah ini ya. Nah, ini ada urutan tulisan. Kemudian apa? Kemudian ada, nah ini bacanya gimana kalau di dalam kata itu ya, kayak gitu. Terus kayak ini kan ega artinya mupi, ini ditambah ya, ditambah kanji lain itu jadinya ei gitu ya dibacanya ya. Nah, artinya movie atau film gitu. Nah, setelah istilahnya ada
buku yang bagus gitu ya. Buku yang bagus tuh kayak gini ya. Ada seperti yang saya bilang tadi ya. Kemudian kalau bisa itu juga ada latihannya. Latihan seperti apa? Ini kayak gini. Ini udah komplit bukunya. Ya, ini waktu kuliah ya. Kalau seandainya ada yang punya lebih bagus lagi, silakan komen-komen. Nah, ini ada kanjiannya. Ini dibaca apa-apa saja. Kalau tadi kanjinya itu kanji apa aja yang ada itu di sini ya. Ini semua ada. Ada banyak ya. Setelah itu, setelah berapa ya? Ada banyak ini, nanti akan ada latihan kayak gini. Nah, ini ada latihannya, ini huruf kanjinya. Ini dibaca apa, kemudian kalau digunakan dalam kalimat jadinya gimana kayak gitu. Ini lumayan sih untuk bukunya ya. Nah, kayak gini. Ini kalimatnya, kalau digunakan dalam kalimat nanti kanji itu dibaca apa kayak gitu. Semoga jelas ya. Nah, kemudian ada juga tesnya yang berupa kayak gini. Nah, ada kotaknya kalau ini. Ega. Jadi cara baca ada, cara tulis ada gitu. Jadi komplit, buku ini komplit banget gitu. Ya. Oke, tuh. Nah, kalau ini sudah ada, kemudian kita siapin apa? Jadi dari pertama kita siapin bukunya ya, buku yang dipakai. Acuan itu apa gitu ya. Nah, kalau sudah buku panduannya sudah jelas, kita siapkan buku kotak ya. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya belajar huruf kanji itu kayaknya wajib itu pakai buku kotak ya. Nah, untuk ukurannya yang bagus itu kayak gimana gitu ya. Kalau yang ini ukurannya berapa itu? Setengah 1 senti ya. Ya, ini ukurannya 1 senti. Nah, jadi kalau 1 senti mungkin terlalu kecil. Kalau belajar hiragana, katakana 1 senti masih bagus lah ya. Untuk di awal ya, saya bilang ya, kalau seandainya di awal sudah pakai yang 1 senti itu akan kayak kayak kesulitan ya, kayak tadi ya, kayak gitu. Nah, sebagai contoh kita buat aja huruf kanjinya yang ini. Ini kita buat huruf kanjinya ya. Agak naik dikit. Nah, ini kan, ini 1 2 3 4, kemudian 5 6, terus 7 8 9. Nah, ini akan jadinya sangat kecil sekali gitu. Jadinya akan sangat kecil sekali yang ini ya. Nah, buku kotak yang agak bagus itu mungkin yang lebih besar dari yang 1 senti, misalkan 1,5 kayak gitu. Itu kan bagus sekali untuk belajar huruf kanji ya. Contoh yang ini ukurannya ini 1,5. Nah, ini saya lihat ya, ukurannya sendiri ini 1,5, itu 1,5. Nah, mungkin 2 cm mungkin lebih bagus lagi ya. Jadi kita bisa belajarnya pakai spidol gitu, bisa lah. Oke, ini kita coba buat ya. 1 2 3 4, aduh pas lagi. 5 6 7 8 9. Nah, masih ya, mohon maaf ini tulisannya jelek kan, ini juga pensilnya tadi patah. Nah, masih bisa lah kita buat untuk di awal gitu ya. Oke, nah itu jadi untuk buku yang disiapkan itu buku kotak yang 1,5 senti ya minimal ya kotaknya ya. Jadi bisalah kita buat latihan. Nah, berikutnya apalagi yang perlu kita siapkan? Yang kita siapkan adalah pensil ya. Itu akan orang Jepang tuh lebih nyaman kayaknya kalau nulis atau latihan itu pakai pensil kayak gitu. Nah,
nulis apa? Nulis huruf-huruf Jepangnya itu pakai pensil kayak gitu ya. Nah, ini sudah. Nah, kalau itu sudah apa ya, semua dilakukan kayak tadi yang di bukunya itu pakai latihan lagi gitu ya. Itu yakin apa harus rutin juga gitu. Misalkan belajarnya itu nggak bisa satu hari ini belajarnya sampai 4 jam kayak gitu ya. Kemudian berikutnya nggak belajar gitu, nggak. Nah, terus kalau ini sudah oke, udah semua persiapannya, buku tulisnya, buku kotaknya, terus ininya ya, itu sudah oke. Yang terakhir ini kita pakai latihan nih kayak gini ya. Apa maksudnya ini nih? Jadi huruf kanjinya itu akan kita tulis di kotak ini. Ini huruf kanjinya apa ya, kayak kalau yang tadi ya. Ki, ni, sang, yong. Terus terus ongyomi sama kungyominya apa di sini. Nah, terus kemudian contoh kalimatnya. Nah, ini kita apa ya, buat aja yang ini ya, yang nomor tadi gitu ya. Nah, yang ini ke bawah dikit. Nah, ini contoh kalimatnya yang ini. Oh, ini kanjinya kayak gini. Terus apa ya, katanya mungkin ya, sama artinya apa? Artinya apa di sini? Nah, dengan belajar pakai kartu kanji ini yang bikinan kita sendiri ya, itu akan apa ya? Kita sudah latihan kan? Nah, terus ini bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Nah, kalau seandainya kartu kanjinya apa namanya, kurang bagus ya, kita buat aja sendiri ya. Kalau ini buat ini ya, jadi kita potong terus lubangin gitu ya. Untuk lubanginnya pakai pembolong kertas bisa. Nah, untuk ininya ini pin apa ya, mainan mungkin bisa juga pakai apa, benang juga bisa gitu loh ya. Kalau sudah bawa ini akan praktis sekali bawa kemana-mana. Kalau seandainya berpergian sambil nunggu kan gitu kan, oh kita belajar ada banyak kanji. Nah, tipsnya lagi, kalau seandainya udah pakai yang kayak gini, ini kita belajarnya itu misalkan bisa per tema gitu loh. Umpama berapa? Tadi 20 kanji kita batasin di sininya. Kasih warna lain kah itu atau apa gitu ya. Nah, itu tips untuk belajar huruf kanji ya. Kalau yang mau buat kayak gini bisa aja langsung ke tukang fotokopian ya. Tolong dipotongin dong ukuran berapa gitu. Yang jelas sebisa kalian nulis ya, seberapa besarnya gitu ya. Biar enak juga. Kalau terlalu besar kan apa ya, susah di bawah juga gitu, nggak praktis lah ya. Nah, kalau seandainya ininya pakai benang juga bisa. Yang penting nyaman lah itulah, bisa. Oke, itu saja tips untuk belajar huruf kanji. Semoga bermanfaat. Matai Masyo.